Baik, Pak Amri, ini berdasarkan evaluasi tadi yang pertama, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk melakukan apa namanya, mungkin presentasi dulu boleh kali ya Pak Afandi, tapi 10 menit atau sebentar saja barangkali, atau Ya, langsung. bentar. Sepertinya kita langsung saja Pak Pandang, biar 30 menit saja waktunya. Oh ya, baik. Mungkin Pak Afandi dulu kali ya, untuk Iya, menanyakan yang itu. baik. Pak Amri siap ya Pak Amri? Insya Allah siapa? Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Afandi. Baik, Pak Amri, saya coba buka RPP kedua ya Pak. Ya Pak. Oke. Nah, sambil Pak Amri bisa tampilkan di RPP kedua. Saya presentasikan juga ke Pak RPP saya. Nggak perlu dipresentasikan, Bapak cukup tampilkan saja. Ya Pak. Oke. Sudah ditampilkan, Pak? Sudah Pak. Ya. Baik, Pak Amri dari SDN 25 Landau Mumpung itu di mana, Pak? Iya Pak, itu di Kabupaten Melawi Pak. Tepatnya di Kecamatan Menukung. Kabupaten? Kabupaten Melawi. Oh, Melawi. Paling pelosok saya Pak. Iya, lumayan juga nih, Pak. Bapak ambil kelas 4 semester 2 ya? Iya, kelas 4 semester 2. Subtemanya daerah tempat tinggalku, subtema lingkungan tempat tinggalku, subtema 1. Iya Pak. Oke. KI. Coba Pak kasih gambaran apa itu KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Ya, KI 1 itu lebih kepada sikap spiritual Pak. KI 2 itu sikap sosial, KI 3 itu pengetahuan, dan KI 4 itu keterampilan. Kalau di RPP saya itu karena saya mata pelajaran ambil bahasa Indonesia dan IPA, lebih ke KI 3 dan KI 4 untuk KD-nya, Pak. Oke. Nah, Bapak mengacunya KI 3 dan 4 ini menggunakan Permendikbud nomor berapa, Pak? Permendikbud ya. Atau tahun berapa? Oh, ini yang kalau saya ambil kemarin itu revisi tahun 2018, Pak. 2018. Ya, KD revisi 2018. Oke. Jadi KD revisi Permendikbud nomor 37 itu ya, Pak? Iya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk materi ini bagaimana cara Bapak untuk menjadikan tematik tetapi bisa mengajarkan kedua mapel ini secara bersamaan? Apa yang Bapak ambil, yang Bapak jadikan kunci untuk masuk ke dua mapel? Iya, Pak. Kalau untuk materi, karena saya ambil KD Bahasa Indonesia itu tentang teks fiksi, kemudian pada KD MUPEL IPA yaitu tentang gaya dan gerak. Jadi pada MUPEL IPA saya ambil lebih kepada cerita rakyat di daerah tempat tinggal sekitar kita, Pak. Yaitu tentang legenda Batu Nangis itu dari Kalimantan Barat. Kemudian untuk IPA-nya, saya kaitkan itu karena memang agak sulit untuk mengaitkan antara
dari teks fiksi ke kalau IPA ini tentang gaya. Jadi yang saya kaitkan itu saya ceritakan dulu, seandainya ini ada seorang siswa namanya Udin, dia tinggal di Kalimantan Barat. Nah, baru saya munculkan nih, karena cara munculkan ke materinya. Jadi di Kalimantan Barat itu ada banyak sekali cerita rakyat, salah satunya ini Batu Menangis. Kemudian setelah selesai pada mupel yang pertama, untuk mengaitkan pada mupel yang kedua, saya ceritakan lagi. Di sekitar rumah Udin itu ada sebuah taman bermain, seperti itu, Pak. Sebuah taman bermain, yaitu salah satunya bermain ayunan. Nah, Udin dan adiknya tiap hari main ayunan, Udin mendorong ayunan dan menarik ayunan untuk adiknya. Nah, menggerakkan ayunan itu membutuhkan gaya. Mungkin seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua juga ini saya ambil gaya listrik, kalau tidak salah. Gaya listrik untuk menghubungkan itu di kelas ketika ketika saya ambil set kedua nih ya. Ya tadi Pak, itu dengan memunculkan yang ada lingkungan sekitar siswa, salah satunya taman bermain, Pak. Ya, menurut Bapak, apa yang sudah Bapak sampaikan itu sudah masuk tematik atau belum? Sudah, Pak. Karena memang mengkombinasikan antara dua mapel dalam satu pembelajaran, Pak. Saya agak kesulitan nih membayangkan cerita fiksi tadi Batu Menangis dengan gaya gerak atau gimana itu caranya? Iya, Pak. Sebenarnya kemarin pertama itu saya ambil cerita tentang asal mula Sungai Kawat, Pak. Asal mula Sungai Kawat. Tapi ketika saya mau kembangkan itu tokohnya cuma satu, Pak. Jadi untuk tokoh pembandingnya tidak ada. Tapi kalau untuk dikaitkan lebih mudah sebenarnya teks sebelumnya. Karena cerita asal mula Sungai Kawat itu kan ada seorang nelayan, tiap hari dia menjala ikan. Nah, salah satu ya hubungannya dengan gaya itu ketika dia melemparkan jala dengan menarik jalanya, mungkin itu, Pak. Nah, kalau yang Batu Menangis ini gimana? Saya ambil Batu Menangis karena amanatnya itu lebih gimana itu ya, lebih terpancar lah kalau untuk siswa SD, karena ini kan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Kayak tadi cara saya mengaitkan itu yaitu dengan gayanya itu gimana, Pak? Gaya, ngajarin gayanya. Iya, Pak, mungkin dari situ kelemahannya itu, Pak. Maka saya ceritakan tadi dengan mengaitkan lingkungannya, Pak. Awalnya dia seorang anak tinggal di Kalimantan Barat. Udin artinya namanya itu ada kan. dua cerita dong, Pak. Iya, Pak. Bukan lewat satu cerita fiksi. Iya, Pak, bukan lewat satu cerita. Di set ketiganya yang memang benar-benar nyambung, Pak. Kalau set kedua karena emang keterbatasan waktu kemarin, saya salah juga ambil untuk cerita legenda Batu Menangis nih, Pak. Saya mau cari cerita lain itu benar-benar untuk ngaitkannya dengan gaya ini agak sedikit itu, Pak. Apa harus selalu cerita di Kalbar? Sebenarnya bisa dari luar, Pak. Cerita dari luar bisa, karena kalau untuk di materi ajar siswa aslinya itu kan itu tentang teks tentang apa kemarin ya. Tapi itu dari daerah Jawa. Saya ambil dari Kalimantan karena setidaknya lebih dekat kepada siswa lah. Ya, tapi ini kan ada bisa fiksi ada non fiksi, Pak. Iya, jadi, Pak. Daripada tidak menyambung seperti ini kan, jadi ini bukan tematik ini ya, mengajarkan dua hal yang berbeda. Iya, Pak. Oke. Nah, coba menurut Bapak IPK 391 itu C berapa itu, Pak? Saya lihat. Mengidentifikasi itu C1, Pak. Oke. Ya. Kalau KD-nya mencermati itu C berapa? Mencermati itu ya. Nggak boleh ganggu orang tidur. Dia bisa masuk C2 dan C3, Pak. Mencermati, Pak. C2, C3? Ya. Nah, kemudian 392 menentukan itu C berapa, Pak? Kalau menentukan itu C3, Pak. Menentukan C3? Iya.
C3 itu apa, Pak? C3 itu mengaplikasikan. Oke, aplikasi. Ya. Jadi KD-nya itu C berapa? Coba yang lebih tepat ini kalau berdasarkan teks itu C berapa? Apa ya? Jangan mencari lagi, Pak, di Ya, Google. Pak. Jawab saja lah. Mencermati itu C2, Pak. Oke, Mencermati, C2. memahami segala ya. Ya. Nah, artinya IPK-nya di atas KD. Iya, Pak. 1 IPK-nya di atas KD. Ya. Terus yang IPA-nya menghubungkan KD menghubungkan C berapa, Pak? Menghubungkan itu C3, Pak, sama dengan mengaplikasikan. Oke. IPK-nya IPK-nya itu yaitu yang pertama kan mengidentifikasi C1. Kemudian menjelaskan itu menjelaskan itu C2. Nah, sedangkan KD-nya tadi kata Bapak C3. Ya. Belum tercapai ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Setuju ya, Pak? Berarti KD-nya belum, IPK-nya belum mencapai KD ya? Iya, Pak. Setuju, Pak. Sebenarnya harusnya itu menentukan kemarin itu, Pak. Iya, bisa menentukan atau menunjukkan. Iya, Pak. Bapak pakai kooperatif NHT. Nah, itu Iya, Pak. nanti bagaimana teknisnya bisa mungkin Pak Andang yang akan mendetailkannya. Baik, Pak. Pak Afandi sudah selesai ya, Pak? Sedikit lagi, Pak. Sedikit. Oh ya, baik. Oke, untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan, nah ini kan di RPP-nya ini agak belum detail ya. Persepsinya itu kayak gimana, Pak? Persepsi itu saya mengingatkan kembali materi yang lalu, Pak. Kalau di tema 8 ini kan saya ambil pembelajaran pertama, subtema 1, yang materi lalu itu tentang dia pada tema 7, Pak. Tema 7 itu sebenarnya apa, Pak? Itu mengingatkan kembali siswa. Persepsi adalah mengingatkan kembali. Ya, kemudian memunculkan stimulus siswa untuk dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, Pak. Oke. Jadi menurut Bapak, persepsi itu adalah mengingatkan kembali ya materi dan memunculkan stimulus. Kenapa harus diingatkan lagi, Pak? Setidaknya siswa tahu apa kaitan dari materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari berikutnya, Pak. Lebih siap untuk pembelajarannya itu, Pak. Oke. Jadi menghubungkan pengetahuan lampau dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Iya, Pak. Oke. Terus terakhir, ini kan Bapak pakai NHT ya. Ntar lagi sedikit lagi nih. Set materi lembar evaluasi. Kita cek dulu. Enggak terlalu lama, Pak, kita.
Menurut Bapak, soal Bapak ini sudah hot atau belum? Untuk soal evaluasi, kalau dari segi KKU indikator itu kan kita tidak sampai ke hot karena kemarin sudah konsultasi sama dosen pembimbing. Kalau mau langsung ke hot itu terlalu jauh melampau. Jadi saya apa namanya? Saya itu kan di evaluasi ada beberapa soal yang menuntut siswa untuk berpikir kritis, Pak. Salah satu yaitu soal nomor 1. Pada lembar evaluasi kan, perhatikan teks fiksi di atas, jelaskan alasan mengapa burung pipit mengumpulkan biji-bijian. Pada teks itu memang ada, Pak. Tapi di sini bagaimana cara siswa itu menjawab pertanyaan dengan gaya bahasa mereka sendiri. Dengan cara bahasa mereka sendiri, kemudian menyampaikannya nanti di present. Kalau di LKPD itu ada mereka mempresentasikan ke depan lagi nanti, Pak. Hasil jawaban mereka. Itu, Pak. Jadi menurut Bapak yang menjelaskan alasan mengapa ini adalah soal berpikir kritis ya Pak? Iya Pak, untuk tingkat anak kelas 4 SD Pak. Ya. Oke, silakan Pak Andang, lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Afandi. Pak Amri ya, Siapa? ditanya banyak oleh Pak Afandi. Ini berkaitan dengan RPP Bapak, Pak. Ini materinya Bapak tidak sisipkan di RPP, Pak? Materinya saya lampirkan di materi ajarnya, Pak. Kemarin rencananya mau saya sisipkan di RPP, cuma setelah konsultasi dengan dosen, dengan kawan-kawan kan, kalau kita sisipkan nanti takutnya terlalu banyak di RPP, kita itu kan di materi ajar saja. Oh ya, ini apa namanya, karena kalau di format yang dibagikan itu kan ada materi yang harus dilampirkan, walaupun memang terlampir, tapi di RPP itu disinggung sedikit gitu, Pak. Jadi poin-poinnya saja, Pak. Iya, Pak. Jadi supaya nanti nampak di dalam RPP Bapak itu walaupun tidak secara detail gitu ya, Pak ya, tapi itu sesuai format, Pak, karena kita kan panduan kita adalah format yang dibagikan ke setiap kelas supaya nanti ada keseragaman, jadi ada materi yang harus ditampilkan. Sebenarnya saya cek itu materinya kan Bapak lampirkan di materi terpisah gitu ya Pak ya. Iya Pak. Memang kemarin ada di materi terpisah juga ya, tapi di RPP itu disinggung Pak. Iya. Materinya gitu. Oke, kemudian Bapak ini kan tadi ada menampilkan video ya Pak. Video itu Bapak buat sendiri atau dapatkan dari YouTube? Kalau untuk video media pembelajarannya saya dapatkan dari YouTube, Pak. Terus nanti untuk apa? Untuk ini Pak kan nanti Bapak kan kemarin saya juga sempat ketika mengajar di modul 5 ya PPKN itu kan Bapak kan termasuk sekolahnya yang agak kutip lumayan gitu Pak. Lumayan agak sinyalnya susah begitu. Nah, itu nanti Bapak ketika PPL daring atau luring, Pak? Luring, Pak, saya, Pak. Karena di tempat tugas saya, jangankan untuk internet, untuk nelpon dan SMS saja tidak ada sinyal, Pak. Baik, Pak. Kemudian untuk ini, Pak, berkaitan dengan video nanti, Bapak itu memutarnya bagaimana ya, Pak? Videonya saya download, Pak. Oh, di-download dulu. Terus nanti diputarnya? Kebetulan di sekolah saya ada proyektor, Pak, baru bantuan kemarin dari Dana Bos, ada proyektor juga ada speaker, jadi bisa dimanfaatkan, Pak. Oh iya Pak, baik. Jadi nanti untuk pemutaran videonya dan media-media lainnya aman ya Pak ya? Ya, siap aman Pak. Iya. Untuk NHT sendiri Pak, kan Bapak ini pakai cooperative learning tipe number head gather ya? Iya Pak. Itu langkah-langkahnya atau sintaknya nanti seperti apa Pak? Untuk NHT, Pak, sebelumnya saya ceritakan di kondisi siswa tempat saya, Pak ya. Di kelas saya itu hanya ada 4 orang siswa, Pak. Oh ya, 4 orang. Jadi set kedua saya pakai NHT, set ketiga saya pakai fire thinking itu, Pak. Yang pertama NHT itu langkahnya membentuk kelompok siswa, membentuk kelompok, setelah dibentuk kelompok, siswa hanya dibagikan jadi 2 kelompok saja, Pak. 2 orang siswa, 1 kelompok, berpasangan gitu, karena jumlah cuma 4 orang. Kemudian tiap kelompok akan dibagikan nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Nanti akan disajikan satu masalah, siswa menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan saling bertukar pikiran. Itu
together itu. Kemudian terakhir siswa presentasi itu berdasarkan nomornya, Pak. Nomor 1 dengan nomor 1, presentasi ke depan, mengemukakan pendapatnya. Nanti kita bandingkan antara siswa nomor 1 dan nomor 1 itu perbedaannya di mana, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Begitu juga berikutnya, Pak, nomor 2 dan nomor 2 presentasi. Nomor 1 bisa presentasi seandainya pada LKPD soal nomor 1. Nomor 2 bisa presentasi untuk soal nomor 2-nya. Setidaknya kita tahu adanya saling perbedaan atau kesamaan dari tiap jawaban siswa, itu bisa jadikan untuk pemecahan masalah ke depannya, Pak, berikutnya, Pak. Oke, kan itu kan cuma 4 orang ya Pak ya. Iya, Pak. Artinya 2 kelompok itu kan kalau number head together itu kan berpasang-pasangan. Jadi Iya. kalau misalkan satu udah ketemu kan satunya pasti langsung ketemu Pak gitu. Iya, Pak. Apakah dirasa cukup efektif Pak dengan seperti itu? Dia itu kan dalam menyelesaikan masalah itu siswa bebas mengungkapkan pendapatnya, Pak. Tidak harus terpaku pada satu jawaban. Seandainya pada LKPD itu kan saya ada salah satu pertanyaan itu menentukan sifat tokoh. Pada pertanyaan nomor 1 itu seandainya nanti siswa yang dengan nomor urut 1 menjawabnya, kalau menurut siswa yang pertama itu tokohnya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, wataknya seperti apa. Kemudian menurut siswa yang kedua yang dengan nomor 1 juga, dengan nomor urut 1 juga itu jawabannya seperti apa. Nah, dari jawaban siswa ini nanti kita bisa simpulkan seperti apa nanti hasil akhirnya itu, Pak. Oh gitu. Untuk itu Pak, apa namanya kan untuk memasangkannya nanti kan number head together nanti itu Bapak gimana nanti teknisnya Pak? Alurnya nanti kan itu kan satu dengan satu itu nanti Ya, bagaimana cara Bapak nanti memasangkan siswa Bapak? sebenarnya kalau untuk siswa segitu, Pak, bisa langsung dibagikan. Cuma untuk lebih keadilannya mungkin bisa pakai cabut undi nanti, Pak. Oh, cabut undi ya Pak ya. Nah, itu pun cuma 2 nomor saja nanti. Siswa maju ke depan, cabut nomornya masing-masing. Nomor 1 berpasangan dengan nomor 2, nomor 1 berikutnya berpasangan dengan nomor 2, Pak. Oh ya. Nanti untuk masalah yang ini Pak, karena ini masih suasana pandemi ya Pak, itu masih bisa dilakukan ya Pak ya, seperti itu ya? Kalau di daerah itu, Pak, kalau di tempat saya itu masih ngajar tuh, Pak. Tapi pakai jadwal. Masih. Ya, satu kelas hanya 2 hari. Masuknya hanya dari jam 8 sampai jam 10. Tuh. Kebetulan siswa kita juga semuanya hanya 36 orang, Pak. Total semua ya Pak? Ya, jadi sehari masuk paling cuma belasan siswa, Pak. Dipisahkan beberapa kelas, bisa. Iya Pak. Ya, siswa kita hanya sedikit, Pak. Jadi kalau untuk masuk hanya seminggu 2 kali itu bisa dikondisikan, Pak. Cuma Jadi nanti masih kita koordinasi dulu dengan pengawas, ya pengawas, dengan kepala sekolah, dengan orang tua siswa juga ke depannya, Pak. Seperti apa? ya karena memang ada beberapa di sekolah itu yang tidak boleh memanggil siswa. Kalau saya pikir aman tidak ada masalah Pak, karena kami di sini kan apa namanya diminta untuk menanyakan kesiapan Bapak untuk bisa melaksanakan PPL. Jadi kalau misalkan RPP atau perangkat Bapak yang buat ini sangat bagus, misalkan bagus, tapi kalau tidak bisa diterapkan kan sama juga Pak. Ya, Jadi Pak. begitu. Bisa diterapkan ya Pak ya semua ini Bisa, nanti? insya Allah bisa, Pak. Di sini hanya sekolah-sekolah yang di dekat kabupaten yang tidak tatap muka, Pak. Sekolah yang jauh dari kabupaten itu dikondisikan jadwalnya, Pak. Untuk Bapak yang TIPEK itu, satu lagi Pak. TIPEK Ya, itu menurut Bapak bagaimana cara memasukkan dalam pembelajaran Bapak nanti? TIPEK itu kan lebih kepada memfasilitasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi itu, Pak. Ya. Nah, salah satu tadi pada set kedua itu kan saya akan menampilkan sebuah video. Video tersebut pada PowerPoint akan ditampilkan pada proyektor. Proyektor untuk siswa dapat mengamati, kemudian melakukan tanya jawab dari video maupun gambar yang ditampilkan, Pak. Karena Semua, di sana, ya, di daerah saya, Pak, proyektor hanya baru beberapa bulan ini datangkan, listrik juga baru beberapa bulan. Mungkin siswa jarang melihat pembelajaran seperti itu. Saya rasa bisa untuk menarik minat siswa, Pak. Untuk set yang ketiga Pak, yang satunya itu nanti bagaimana TIPEK Bapak nanti? Nah, untuk set ketiga ini, Pak, karena set ketiga saya pakai daring karena ini RPP peer teaching kemarin katanya. Di-upload ya daring. Apakah nanti ke depannya ini bisa diubah menjadi luring nggak, Pak? Karena saya di sekolah ini kan luring, Pak.
Oh, nanti ditanyakan aja ke itu Pak, ke dosen pembimbing sama pamongnya karena memang kami tidak Ya. sampai ke situ Pak. Kami. Jadi nanti untuk tipeknya itu yang yang set ketiga itu nanti Oh, luring ya Pak ya. iya luring Pak. Kemarin Bapak menyusunnya. Untuk tipek yang set ketiga itu kan tentang lagu daerah dan juga tentang cerita fiksi juga Pak. Ya. Itu bisa nyambung dari situ Pak, karena lagu daerahnya Daramuning, nanti cerita fiksinya juga cerita tentang Daramuning. Di situ saya akan menampilkan sebuah video lagu lebihnya. Lagu daerah Kalimantan Barat yang pertama untuk memunculkan stimulus belajar siswa, untuk memunculkan masalah pertama, saya tampilkan lagu Sungai Kapuas. Kemudian saya berikan pertanyaan kepada siswa, baru berikutnya untuk materi ajarnya saya menggunakan lagu Daramuning. Itu nanti saya tampilkan video dan instrumennya, Pak. Siswa diminta Nanti menyanyi bersama-sama ya Pak ya? Ya, bernyanyi Pak dengan instrumen yang ada, Pak. Oh, dengan apa rencana Pak nanti Pak? Pakai proyektor dan juga speaker, Pak. Oh, Di saya pikir proyektor Bapak itu bermain gitar gitu Pak. bisa Pak nanti Pak, karena gitar juga ada. Oh ya. Mungkin Jadi bisa dicoba kalau semua. bisa ya nanti misalkan bisa Bapak iringi dengan alat musik langsung, saya pikir itu lebih menarik Pak ya. Iya Pak. Yes. Baik Pak Amri, mungkin cukup Pak Afandi. Sudah Silakan. cukup kali. Boleh, Ya, boleh. baik. Terima kasih Pak Amri atas sediaannya. Selamat sudah selesai melakukan ujian kompre. Silakan untuk menghentikan rekaman dan segera leave room ke Ya, main session ya, atau Pak. keluar juga boleh Pak. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Andang, Pak Fandi atas waktu hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa menjadi masukan untuk saya ke depannya. Seperti yang tadi dibahas Pak Fandi, mungkin ke depannya ketika PPL saya bisa memperbaiki tentang teks fiksi tadi Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.